Mbak Tisa, Ya. Indonesia merdeka kaitannya dengan gedung negara, dengan keraton gitu. Dan kali ini jujur nih, keluarga Jogja ya, kita dapat informasi ternyata kemerdekaan kaitannya dengan UGM itu juga cukup besar begitu. Iya. Ini berarti koleksi untuk? Ini koleksi milik rektor sekaligus pendiri UGM yaitu Profesor Dr. Sarjito. Oke. Ya, ini ya beliau ya. Ini dulu di dalam Mangkubumen. Iya, jadi dulu kampus kampusnya. UGM itu menempati gedung-gedung di dalam keraton sebelum mempunyai gedung sendiri. Ini apa di belakangnya? Ini adalah koleksi baju toga. Toga. Baju toga itu baju guru besar. Guru besar. Nah, milik Profesor Dr. Sarjito. Oke, kita geser lagi. Ini dasinya. Ya, ini dasi tanda-tanda penghargaan beliau. Ada juga arloji, pulpen, gitu. Ini ini replika. Saya tanyakan, asli replika asli ya? Asli semuanya ya? Asli. Dasi udah dasi kupu-kupu, biasa banget ya. Iya. Dan sebelah ini adalah koleksi kedokterannya. Kedokterannya. Ini ada mikroskop ya. Mikroskop, ini tempat mikroskopnya. Lalu itu ada alat proyeksi, alat pemutar film. Oke, gitu. coba dulu. Ini keren ya. Iya, ini jadi asli juga. Selain beliau ini selain seorang dokter, juga seorang akademisi, pengajar, juga seorang gerilyawan. Jadi beliau ini aktif bergerilya untuk mensuplai vaksin, obat kepada para pejuang gitu. Jadi artinya kalau kemerdekaan Profesor Dr. Sarjito tadi ya, ini mempunyai peran tersendiri begitu. Ya. Kita melihat ke baju ini, saya lihat di sini ada baju perawat, betul? Baju Palang Merah Indonesia. Mohon maaf, baju Palang Merah Indonesia bukan perawat ya. Palang Merah Indonesia. Ini seperti ini ya? Iya. Oke, ini tahun berapa ini ya? Kalau kita lihat? Ini tahun awal kemerdekaan juga, tahun 45. Oke, ini menjadi salah satu hal yang paling perlu terapresiasi karena sekali lagi bersama dengan PMI, sekali lagi Indonesia gitu kan ya, menjalankan pemerintahannya dan ketika bergerilya pun mereka menjadi support, menjadi ujung tombak sendiri. Oke, sebenarnya kalau kita itu ingin menjelajah, itu ada diorama 1, 2, 3, dan 4. Sekarang di 2 nih. Nah, diorama 3 dan 4 nggak dibuka begitu. Saya mau nanya dulu, untuk diorama ketiga, cerita sedikit. Ini ceritanya tentang apa di sana? Di diorama 3 itu berkisah tentang bagaimana suasana di Jogja pada masa revolusi. Jadi ya, tahun 46 sampai 49 Yogyakarta ini menjadi medan perangnya Indonesia. Karena selain menjadi ibu kota, bahkan TNI yang dari Jawa Barat pun hijrah ke Jogja. Nah, dari sinilah kita melawan Belanda setelah kemerdekaan. Karena setelah kemerdekaan Belanda tuh belum ikhlas untuk melepas Indonesia merdeka. Mereka kembali lagi ke Yogyakarta, menyerang Yogyakarta. Bahkan menawan presiden juga wakil presiden, sehingga TNI harus mempertahankan ibu kota Yogyakarta pada waktu itu. Itu diorama ketiga? Iya. Sementara yang keempat sekarang nih, kalau keempat itu sudah mulai masa modern ya, kita sudah mulai membangun di dalam era kemerdekaan. Jadi kita sudah mulai ada pemilu, lalu kita sudah mulai menjalin hubungan internasional. Kita sudah mengikuti beberapa konferensi internasional seperti konferensi Kolombo. Nah, pada konferensi Kolombo yang ke-11 bahkan kita menjadi tuan rumahnya pada waktu itu. Wow, itu di diorama 4. Itu bisa dilihat di sana seperti itu ya. Oke. Keunikan, kita berbicara tentang keunikan. Dari diorama pertama, keunikannya yang bisa kita lihat di sana apa? Ya, yang unik gitu. Karena itu menyoroti tentang bagaimana sih sebelum kemerdekaan itu di Yogyakarta. Nah, walaupun Yogyakarta itu hanya sebuah kawasan wilayah yang kecil dan jauh dari Jakarta, tetapi sini sudah mulai merintis semangat kemerdekaan ditandai dengan adanya kita menjadi tuan rumah Kongres Budi Utomo yang pertama. Betul. Kita menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Itu tahun 1928. Jauh sebelum kemerdekaan, para perempuan di Yogyakarta itu sudah mulai merintis semangat kemerdekaan itu. Baru diorama 2 tentang kemerdekaan. Ini setelah kemerdekaan. 3 ini menyangkut tentang bagaimana Belanda masih mengutak-atik gitu kan ya. Dan keempat baru nanti modernisasi. Oke, kita geser lagi. Di sini ada salah satu pahlawan juga. Ini kenapa diletakkan di 3 begitu? Di 2 begitu. Ini adalah Abdurrahman Saleh ya. Ini salah satu korban yang meninggal pada tragedi
jatuhnya pesawat Dakota. Dakota, oke. Nah, di sana itu yang meninggal banyak ya, beberapa di antaranya adalah Abdurrahman Saleh ini. Yes. Lalu ada Adi Sucipto. Oh iya betul. Lalu ada Adi Sumarmo. Nah, jadi pesawat itu sebenarnya mengangkut bantuan obat dari India untuk Indonesia, tetapi oleh Belanda diserang sehingga jatuh di daerah Ngoto, Bantul. Betul sekali. Iya. Dan pesawatnya juga masih di sana ya? Pesawatnya ada di Museum Dirgantara Mandala. Oh, sekarang Dirgantara ya? Oke, sip, seperti itu. Jadi kenapa sih ada satu pahlawan yang sekarang ada begitu? Kita ke belakang. Nice. Keren. Jadi kalau kita berbicara tentang diorama itu banyak banget, salah satunya ini sebenarnya. Ini salah satu diorama, saya sebutkan namanya. Ini ada Bapak Sutarjo, ada Kaput Abdurrahman Mulyono, kemudian Sutarjo Sigit, dan satu lagi ada Suharnoko Harbani. Ini siapa gitu? Nah, mungkin pertanyaan kita kan simpel nih. Oke. Dilihat dari outfitnya kelihatan ya. Kalau yang ini pakai topi dan kacamata. Kalau ini adalah pilot ya. Dilihat dari topinya serta kacamatanya. Kalau ini dari jaketnya coba. Ini kan jaket bomber ya. Oke, betul. Mereka ini adalah pengebom. Yang ini pilot, yang ini pengebom. Jadi mereka menerbangkan 3 buah pesawat, masing-masing pilot didampingi oleh seorang bomber. Iya, mereka ini mengebom. Targetnya itu adalah markas Belanda yang ada di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga. Oh my god. Itu dibom oleh mereka ini, sehingga hancur berantakan. Dan ini adalah mereka yang berjasa juga begitu. Tahun berapa ya? Ini kalau sedikit memflashback gitu. Iya, tahun 1948. 48. Ya. Oke. Berarti setelah kemerdekaan nih berarti ya. Mohon maaf, tahun 47. 47, berarti setelah kemerdekaan juga tahun-tahun itu ya. Oke. Kita sekarang berbicara terkait dengan museum bentengnya sendiri. Sebenarnya kalau kita sekarang menanyakan buka dan tutup, kita tadi bilang Senin tutup. Senin, berarti sementara Sabtu, Minggu, Senin tutup selama Sabtu, pandemi Minggu, ini. Senin. Berarti sekarang cuma ada waktu Selasa sampai dengan hari Jumat. Buka jam berapa sih? Jam berapa sih sebenarnya? Kita buka jam 8:30 sampai dengan jam 3. Dan ketika memang kepingin datang, apakah ada bentuk konfirmasi, telepon, atau memang beli tiketnya tidak direct gitu? Enggak. Kalau tidak direct bisa ya, kita ada fasilitas e-tiket. Jadi cukup dengan buka websitenya Museum Benteng Frederberg. Apa itu? Frederberg.id. Nah, itu bisa beli tiket di sana. Dan nanti otomatis akan mendapatkan QR yang nanti ditunjukkan gitu ya. Sementara untuk tiket secara langsung itu masih dilayani kah? Masih. Iya. Seperti itu. Iya, kita membatasi sehari itu 200 pengunjung. Jadi cepat-cepat aja ke sini pas pagi gitu, sebelum mencapai 200 pengunjung masih bisa kita layani. Yes, dan sekali lagi memang kalau luasnya tempat ini sangat luas sekali. Jadi paling tidak lah gitu kan, kita bisa menghabiskan setengah hari di sini, itu udah cukup banget begitu. Ini untuk mendongkrak pengunjung nih, kan jujur nih COVID ini sangat-sangat membuat terpuruk pariwisata. Jogja sudah mulai ramai sekarang gitu. Sebenarnya untuk mendongkrak, untuk ayo dong datang ke museum lagi gitu. Itu usahanya seperti apa ya dari pihak museum? Jadi kita menggandeng public figure ya, seperti selebgram tadi, YouTuber gitu, untuk mengkampanyekan datang ke Museum Benteng Frederberg gitu. Itu bisa dilihat di sosmednya Museum Benteng Frederberg ya. Coba. Ada di Instagramnya, yaitu museum.benteng.frederberg. Ulangi Mbak, museum.benteng.frederberg itu. Lalu di YouTube-nya, jadi Museum Benteng itu punya channel YouTube, dan kita itu beberapa kali collab dengan YouTuber gitu. Nah, itu adalah salah satu usaha dari pihak museum untuk mengajak para generasi muda untuk datang ke museum. Salah satu caranya adalah YouTuber. Pertanyaan saya, ada loh duta museum? Ya, betul kan? Ada duta museum. Kalau duta Museum Benteng Frederberg, ada atau tidak sebenarnya? Iya, ada. Ada. Oke. Dan itu pemilihan kah? Pemilihan ya. Pemilihan. Setahun atau 2 tahun sekali gitu? 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Dan tugas mereka adalah mengkampanyekan. Iya, mereka tuh brand ambasadornya Museum Benteng Frederberg. Dan itu biasanya lebih ke SMP, SMA atau kuliah begitu yang saat ini berjalan? Sekarang untuk ini duta? Dia sudah lulus kuliah. Udah lulus kuliah malahan ya. Dan mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar dari Benteng Frederberg, dan mereka bisa memberikan penjelasan ke teman-teman mereka untuk nanti bisa datang ke Benteng Frederberg begitu ya. Satu yang saya ingin tanyakan, adakah nomor hotline begitu
yang mungkin bisa kita dapatkan, terutama untuk yang kepingin mendapatkan tiket seperti itu? Kalau tiket online bisa diakses di webnya Museum Benteng Vredenburg tadi, vredenburg.id. Nah, di sana juga memuat informasi lengkap terkait dengan sosmednya Museum Benteng ya, ada IG-nya, ada Twitter-nya, juga ada hotline, WhatsApp-nya, itu lengkap ada di vredenburg.id itu tadi. Seperti itu. Jadi apapun yang menjadi informasi terkait dengan tiketing, terkait dengan layanan-layanan yang lainnya, nanti silakan langsung ke sosmed atau mungkin ke web dari Benteng Vredenburg. Terima kasih banget loh, kita udah jalan-jalan ya. Walaupun kita tidak tuntas, kita tadi hanya di selasar dari diorama 1, 2 kita masuk, 3 dan 4 kita memang tidak bisa memasukinya karena sekali lagi kondisi COVID ya. Yang akhirnya memang 1 jam begitu kita untuk ada di ruangan dan kita akan keluar begitu. Kita udah 1 jam soalnya. Kita ucapkan selamat bertugas kembali untuk Mbak Tisa. Makasih Mas Anang. Menjadi edukator itu memang susah karena harus banyak belajar gitu. Tapi menyenangkan ya ketemu banyak orang. Betul sekali. Jangan pernah menyepelekan tugas seorang edukator karena ternyata belajar itu dilakukan setiap hari. Terima kasih untuk keluarga Jogja. Jangan lupa setiap harinya di jam pagi menjelang malam lagi siang begitu, jangan lupa untuk simak Jokteng Mojok Teng Mriki karena kita punya tokoh-tokoh, punya tamu-tamu yang akan kita ajak terus ngobrol, memberikan banyak informasi spesial untuk Anda. Jangan lupa follow IG kita @SangAjiTV Jogja, itu yang paling pasti. Anang pamit, terima kasih untuk keluarga Jogja dan semoga aktivitasnya kembali bisa dilaksanakan lancar buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun and pareng.